Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Santia. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi yang menarik, yaitu terkait dengan kesetimbangan fasa dua komponen. Apa sih kesetimbangan fasa dua komponen? Jadi, kesetimbangan fasa dua komponen adalah kesetimbangan fasa yang terjadi adanya perbedaan fasa. Di mana ada perbedaan fasa ya teman-teman, ingat ada perbedaan fasa. Kemudian yang tercampur secara homogen, kemudian memiliki dua komponen. Contohnya apa? Nah, contohnya di sini banyak teman-teman. Misalnya ada fasa padat dan cair, kemudian ada fasa liquid dan liquid, atau fasa gas dan gas. Kemudian misalnya juga fasa cair dan gas, dan masih banyak lagi tentunya. Nah, di sini Santia akan kasih contoh bagaimana kesetimbangan fasa dua komponen itu terjadi. Nah, kita bisa lihat di sini ada satu contoh antara cair dan cair. Apa sih cair dan cair? Ya, fasanya. Fasanya di sini ada dua. Kenapa dua? Karena ini ada fasa cair dan ini fasa cair. Ini apa teman-teman? Kalau lebih dekat teman-teman lihat, ini adalah minyak dan ini adalah air. Ketika kita akan melihat kesetimbangan yang terjadi antara dua fasa ini, teman-teman bisa lihat apakah fasa ini bercampur? Jawabannya adalah tidak, karena keduanya memiliki sifat yang berbeda. Jadi, sifat daripada dua komponen ini juga mempengaruhi kesetimbangan fasa dua komponen. Ternyata ada faktornya juga ya teman-teman, selain daripada faktor-faktor yang lain. Contohnya komponennya. Kalau misalnya minyak dia memiliki sifat yang berbeda daripada air. Kenapa? Karena minyak ini bersifat hidrofobik. Dia tidak dapat larut dalam air. Sedangkan air sendiri, ya dia hidrofolik. Kenapa? Karena dia memang bisa larut. Baik. Selanjutnya, dalam kesetimbangan fasa dua komponen itu ternyata ada juga namanya non-volatil dan ada juga volatil. Non-volatil itu apa? Yaitu adanya zat yang sukar menguap, itu non volatil. Kalau volatil adalah kebalikannya tentunya teman-teman, yaitu zat yang mudah menguap. Contohnya apa? Misalnya ada namanya fasa yang terjadi antara oksigen dan air. Oksigen dan air kan memiliki dua komponen tuh. Nah, ketika keduanya bercampur, maka akan menghasilkan namanya volatil. Nah, teman-teman, bukan hanya non volatil dan volatil, ternyata dalam kesetimbangan fasa dua komponen ada juga miscible, ada juga immiscible. Immiscible adalah di mana kedua komponen ini dia tidak larut secara sempurna. Contohnya apa? Ya, minyak dan air. Dia tidak larut secara sempurna sehingga dinamakan immiscible. Sedangkan miscible itu adalah di mana kedua komponen ini dia dapat larut secara sempurna. Contohnya apa sih kalau misalnya dia larut sempurna? Misalnya itu larutan gula. Tetapi immiscible itu ingat bahwa mengapa dia tidak larut sempurna? Karena komposisi misalnya itu tergantung pada komposisi. Jadi komposisi itu mempengaruhi. Semakin banyak komposisi yang dimasukkan dalam komponen, misalnya komponen A dia memiliki komposisi yang lebih banyak daripada komponen B, maka itu dapat mempengaruhi sehingga dia tidak dapat larut sempurna. Nah, begitu contohnya teman-teman. Selain komposisi, ternyata suhu juga dapat mempengaruhi. Misalnya kita akan menggoreng sesuatu, kita akan menggoreng ikan misalnya ya. Ketika kita menggoreng ikan, itu kan minyak tuh. Nah, ketika air bercampur, kemudian airnya sedikit, terus kita campurkan minyak, terus ada suhu di bawahnya, maka otomatis air dan minyak itu akan bersatu. Kenapa? Karena ada namanya suhu. Jadi, ternyata ada namanya beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesetimbangan fasa dua komponen. Salah satunya apa? Suhu, dan kedua adalah komposisinya. Sehingga ada yang immiscible, ada yang miscible. Nah, mungkin itu saja dari saya teman-teman. Jika teman-teman ingin saya menjelaskan materi yang lain terkait dengan kesetimbangan fasa atau kesetimbangan fasa satu komponen atau tiga komponen, teman-teman bisa komen ya di bawah. Hari ini Santia juga akan menjelaskan terkait dengan kelarutan. Nah, apakah teman-teman sudah belajar apa sih larutan dan apa itu kelarutan? Nah, jadi sebenarnya kelarutan dan kelarutan itu berbeda. Kalau larutan itu sendiri adalah di mana zat terlarut
dia bercampur dengan zat pelarut menghasilkan larutan. Misalnya zat terlarut itu kita ambil zat padat ya. Zat padat itu misalnya garam. Ketika garam bercampur dengan zat pelarut kita ambil air. Ketika garam bercampur dengan air, maka dia akan menghasilkan namanya larutan. Itu larutan apa? Larutan garam. Nah, itu larutan. Kalau kelarutan itu apa? Nah, kelarutan itu adalah jumlah maksimum atau kemampuan zat terlarut untuk dapat larut dalam pelarut tertentu. Nah, kelarutan sendiri itu dia memiliki faktor-faktornya juga ternyata teman-teman, sehingga dia dapat larut dalam pelarut tersebut. Nah, di sini Santia akan memberi contoh apa saja aplikasi yang ada di kehidupan kita yang kemudian dia dapat larut dalam air dengan suhu 25 derajat. Di sini Santia sudah membuat tabel kelarutan, di mana tabel ini akan memudahkan teman-teman untuk memahami bagaimana senyawa-senyawa di sekitar kita itu dia dapat larut dalam pelarut tertentu, dia mampu dalam tertentu dan dalam suhu tertentu. Nah, itu yang disebut dengan kelarutan, yaitu ketika suatu senyawa ini dia akan mampu larut. Kalau dia mampu larut berarti tidak ada endapan di bawahnya. Nah, yang pertama di sini Santia kasih garam dapur, karena garam dapur kan memang sering kita ketemu setiap hari. Nah, kalau garam dapur, kalau unsur kimianya itu adalah NaCl. Nah, lebih dekat ya sini. NaCl. Di sini Santia kasih tanda biru. Kenapa biru? Karena untuk biru sendiri keterangannya di sini adalah dia mudah larut. Kalau misalnya orange itu artinya dia sangat sedikit larut. Kalau misalnya dia pink itu sedikit larut saja. Kemudian kalau dia warna hijau itu artinya dia lumayan larut. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, kalau yang kedua di sini CaCO3 itu di sini adalah kalsium karbonat. Kalsium karbonat CaCO3. Dia orange. Kalau misalnya dia orange berarti dia sangat sedikit larut. Kemudian yang berikutnya adalah karbon dioksida. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, karbon dioksida unsur kimianya apa? CO2. CO2 itu dia dapat apa? Kalau misalnya pink di sini sedikit larut, berarti dia sedikit larut dalam air. Kemudian untuk magnesium sulfat, untuk unsur kimianya itu MgSO4. Kalau hijau berarti dia lumayan larut. Kemudian untuk amonium hidroksida, rumus kimianya itu Al dikali OH 3 kali. Kemudian dia warna orange, berarti kalau warna orange dia sangat sedikit larut. Nah, dengan tabel ini teman-teman tuh bisa memudahkan teman-teman untuk dapat mengetahui senyawa-senyawa apa yang udah larut dalam air, kemudian dalam suhu yang keberapa. Nah, mungkin itu saja dari Santia. Semoga dengan tabel kelarutan ini memudahkan teman-teman untuk memahami ternyata kelarutan itu adalah di mana suatu senyawa ini dia mampu untuk dia larut dalam pelarut tertentu, atau misalnya dia mampu untuk larut dalam suhu tertentu. Jadi ingat bahwa kelarutan itu adalah jumlah maksimum zat terlarut ini mampu untuk dapat larut. Nah, demikian teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ingin lagi mencari tahu bagaimana kimia itu, kemudian materi lain terkait dengan kimia, terus teman-teman ingin Santia jelaskan, boleh ya di kolom komentar kalian komen, terus kalian tulis apa saja yang ingin kalian tahu tentang kimia itu. Nah, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya teman-teman.